Siapa bukan? Silakan Mbak Reni. Oke, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Teknik Tenaga Listrik ingin mempresentasikan tentang team-based project dan case method review jurnal dalam mata kuliah Teknik Tenaga Listrik. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Dwianza dengan NPM 2010502011. Yang kedua ada Reni Susanti 2010502022. Yang ketiga ada Adam Juan Supriyanto 201050502024. Yang keempat ada Ahmad Zaini 205010502026. Yang kelima ada Muhammad Adrian Rizky 2010502030. Kami akan mereview jurnal dengan nama jurnal Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Judul jurnal yaitu Analisis Tekno-Ekonomi Pembangkit Listrik Oksifuel untuk Batubara dan Biomasa dikombinasikan dengan pembangkit listrik ke gas. Dengan penulis jurnal Gyun Son, Ju Yeolu, Yemin Park, Sung Ho Pakan, Institut Teknik Lanjutan, Divisi Teknik Pabrik Yongin 175-28 Korea Selatan. Volume nomor dan ISSN atau ISSN 64 tahun 2001 nomor 47 sampai 58. Bulan dan tahun diterima 12 Juni 2021, direvisi 20 Juni 2021, diterima kembali 30 Juni 2021. Publisher Elsevier Inc. Mungkin saya persilakan kepada Mbak Reni untuk mulai pendahuluan. Saya untuk Mbak Reni. Terima kasih Mas Yanja. Untuk pendahuluan, pada masa sekarang peningkatan permintaan energi ditambah dengan penurunan pasokan energi bahan bakar fosil di pasar energi saat ini telah mengakibatkan penggunaan energi terbarukan yang lebih besar, seperti tenaga surya dan angin dalam produksi listrik. Namun, produksi listrik menggunakan energi terbarukan mengalami masalah produksi energi intermittent seperti cuaca. Teknologi PTJ dapat digunakan untuk menyimpan dan memanfaatkan hidrogen yang dihasilkan dari elektrolisis air menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan. Buka kurung, Spech et al. Tahun 2010, Van de Waal dan kawan-kawan tahun 2015, tutup kurung. Jurnal ini menganalisis sistem gabungan yang terdiri dari pembangkit listrik oksifuel dan pembangkit PTJ. Power to gas adalah teknologi yang menjanjikan untuk produksi hidrogen melalui reaksi elektrokimia dalam elektroliser air untuk mengelola pembangkit listrik intermiten dari sumber energi terbarukan, seperti energi angin dan matahari. Dalam studi ini, analisis proses dilakukan pada pembakaran oksifuel di pembangkit listrik batu bara dan biomasa dan pabrik PTJ yang menggunakan oksigen yang sangat murni yang diperoleh dari elektroliser air. Untuk selanjutnya bisa di next. Selanjutnya ada metodologi. 1. Pemodelan proses elektrolis. Pemodelan proses elektroliser dilakukan dengan menggunakan energi terbarukan. Produksi hidrogen dan oksigen dimungkinkan melalui reaksi kimia seperti yang ditunjukkan pada reaksi 1 dan 2. Permodelan dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga tegangan dihitung berdasarkan rapat arus dengan mempertimbangkan rugi-rugi aktivasi, rugi-rugi resistansi, dan rugi-rugi perpindahan massa pada tegangan reversibel sebesar 1,23 volt di anoda. Next.
Yang kedua ada pemodelan boiler pembakaran bahan bakar oksigen. Oksigen yang kemurnian tinggi yang dihasilkan dengan melalui elektrolisis air ditambahkan ke boiler pembakaran oksiful dan mengalami reaksi sama dengan bahan bakar. Dalam sistem pembangkit listrik pembakaran oksiful terjadi melalui reaksi pembakaran utama yang disajikan dalam persamaan 3 dan 4 dan 5. Dan panas pembakaran yang dihasilkan selama proses ini menghasilkan uap yang kemudian ditambahkan ke turbin sehingga menghasilkan tenaga listrik. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke rekan saya, Mas Zaini. Bisa di next aja. Terima kasih Mbak Reni. Lanjut yang ketiga, pemodelan boiler pembakaran bahan bakar oksigen. Model proses pembakaran boiler pembakaran oksifuel mengasumsikan bahwa nilai analisis unsur bahan bakar mengikuti reaksi kesetimbangan. Batu bara ditambahkan ke boiler pembakaran oksifuel pada laju aliran 8.400 kg per jam, sehingga efisiensi pembakaran adalah 99–100%. Selain itu, karena resiko kerusakan boiler akibat suhu nyala yang tinggi selama pembakaran boiler pembakaran oksifuel, digunakan teknologi flue gas recirculation atau FGR yang mengatur suhu nyala menggunakan oksidan pada bagian gas buang. Untuk simulasi proses ini, laju resirkulasi diatur ke 88 Wt untuk mencapai suhu operasi boiler 1330 derajat Celcius dan resirkulasi kering diterapkan. Resirkulasi kering adalah metode pendinginan gas buang antara 45 dan 65 derajat Celcius dan resirkulasi aliran tanpa komponen uap air dan belerang. Ini memberikan keuntungan seperti pengurangan akumulasi polutan dan korosi peralatan. Next. Bisa ke slide selanjutnya, Mas. Mohon maaf, ditunggu sebentar. Oke. Silakan dilanjut. Slide-nya belum ganti, Mas.
Mohon ditunggu sebentar. Silakan, Mas. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang keempat, model pembangkit listrik siklus Rankine. Dalam studi ini, siklus uap subkritis dan superkritis dianalisis dan kondisi operasi ditentukan berdasarkan informasi NETL Amerika Serikat. Terdiri dari turbin ekstraksi, sehingga sebagian uap dapat diekstrasi dari rak tengah turbin uap dan digunakan. 2 turbin ekstraksi tekanan tinggi, 2 turbin ekstraksi tekanan sedang, dan 3 turbin ekstraksi tekanan rendah diterapkan dalam permodelan siklus Rankine uap. Air dalam proses ini disusun menggunakan siklus Rankine, di mana panas listrik yang ditransfer dari boiler pembakaran oksifuel menghasilkan uap yang terlalu panas, yang kemudian berekspansi di turbin dan mengoperasikan turbin untuk menghasilkan tenaga. Selama proses ini, efisiensi isoentropi turbin ditentukan menjadi 89%. Next. Hasil pembahasan. 1. PTG Hybrid Oxy-Cool Combustion Boiler. Dalam simulasi proses, efisiensi energi proses dari setiap kasus dibandingkan dan selama ini kehilangan panas tidak dipertimbangkan. Analisis dilakukan untuk 3 kasus. Kasus pertama, boiler pembakaran oksifuel menggunakan ASU dianalisis. Untuk boiler pembakaran oksifuel, input thermal dari input bahan bakar dihitung, dan pompa air umpan siklus uap dan blower daur ulang gas buang dibagi dalam hal konsumsi daya perangkat tambahan, ASU, dan CPU. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh untuk keseimbangan panas dan material, efisiensi sistem dihitung sebagai sumber daya generatif dibagi dengan konsumsi daya untuk mengevaluasi kinerja sistem. Kasus 2, hidrogen diproduksi selama elektrolis air di pabrik PTG, dan produk sampingan oksigen ditambahkan ke boiler pembakaran oksifuel. Pembangkit PTG untuk menghasilkan oksigen memanfaatkan kelebihan oksigen yang dihasilkan sebagai produk sampingan, menunjukkan konsumsi energi tertinggi sebesar 103,99 MW dan pembangkit energi sebesar 61,01 MW. Efisiensi sistem boiler pembakaran oksifuel tunggal adalah 36,90% dan efisiensi ini meningkat menjadi 50,55% setelah menghubungkan boiler pembakaran oksifuel ke PTG tanaman. Hal ini karena pembangkit energi meningkat pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi energi. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Adam. Ya, terima kasih Mas. Lalu selanjutnya ada kasus ketiga, yaitu memiliki komposisi proses yang mirip dengan kasus 2, dengan pengecualian bahwa proses siklus uap superkritis juga diterapkan, menunjukkan peningkatan 0,96% dibandingkan dengan kasus 2, di mana siklus uap subkritis diterapkan. Ini adalah hasil yang dapat dimengerti karena dalam siklus uap superkritis, panas listrik boiler digunakan untuk peningkatan suhu fluida daripada untuk panas laten air. 2. PTG Hybrid Oxy Biomass Combustion Boiler. Bahan bakar yang digunakan dalam analisis adalah wood pellet dengan nilai kalor 4098 kcal per kilogram. Laju aliran oksigen yang ditambahkan ke boiler pembakaran oksi full dijaga konstan, dan laju aliran input biomasa ditetapkan pada 12.550 kg per jam.
menghasilkan efisiensi pembakaran 99-100%. Berdasarkan analisis ini, meningkat sebesar 1,91% dibandingkan dengan kondisi siklus uap superkritis pabrik link PTG yang sama pada proses boiler pembakaran oxy-coal. Next. Ketiga, analisis sensitivitas desain. Analisis sensitivitas ini dilakukan pada variabel operasi utama, yaitu laju aliran air umpan boiler, laju umpan bahan bakar, dan tekanan air umpan boiler. Hasil analisis yang diperoleh dengan menyesuaikan tekanan air umpan boiler mirip dengan hasil laju umpan bahan bakar. Tekanan air umpan boiler ditemukan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap variasi efisiensi proses total. Akibatnya efisiensi thermal proses total ditemukan 59,67% di bawah kondisi operasi yang optimal, yang didefinisikan melalui analisis sensitivitas. Nomor 4, analisis ekonomi. Berdasarkan proses perhitungan, TCL memperkirakan biaya langsung DC, biaya tidak langsung IC, dan pengeluaran lainnya OO. Berdasarkan biaya peralatan Benjan DKK 1995. Berdasarkan PEK, biaya instalasi perpipaan instrumentasi kontrol tanah, sipil, teknik, dan pengawasan dihitung dengan total biaya disebut sebagai CAPEX yang setara dengan 37,57 juta dolar. TCL diperkirakan dengan menjumlahkan PFI yang meningkat biaya awal dan modal kerja. Biaya awal dihitung dengan mencerminkan OMC tetap selama 1 bulan. OMC variabel selama 2 bulan sebagai beban maksimum, biaya tenaga kerja selama 3 bulan, dan kontingensi 25% dari ketiga biaya tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Adam. Mungkin untuk selanjutnya, kesimpulan. Dalam studi ini, pabrik PTG yang memanfaatkan sumber energi terbarukan dimanfaatkan dengan sistem pembakaran oxy-fuel dievaluasi. Dalam analisis kinerja, arus 107 MW disuplai melalui proses elektrolis, air PEM, dan oksigen dengan kemurnian tinggi yang dihasilkan di PTG tenaga uap situs. Untuk evaluasi kinerja sistem pembangkit listrik boiler, pembakaran oxy-fuel, keseimbangan panas dan massa disimpulkan menggunakan program simulasi proses, dan efisiensi boiler pembakaran oxy-fuel tunggal dan boiler pembakaran oxy-fuel PTG dibandingkan berdasarkan pada hasil. Jika kelebihan oksigen produk sampingan yang dihasilkan oleh pabrik PTG digunakan dalam boiler oxy-fuel dan tidak diperlukan unit perputaran udara tetap. Oleh karena itu, ketika sistem dioperasikan dalam kondisi operasi yang optimal, efisiensi energi yang meningkat sebesar 13,64% dibandingkan dengan kasus di mana boiler oxy-fuel tunggal digunakan. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kelayakan ekonomi adalah faktor kapasitas peralatan dan harga listrik. Harga listrik surplus dan harga SMP harus dipertimbangkan secara istimewa. Jika harga listrik surplus nol tidak mungkin dalam jangka pendek, perkuatan dan pemanfaatan boiler tenaga panas yang ada dapat mengarah pada kelayakan ekonomi yang lebih tinggi. Ini untuk referensi dari jurnal kami. Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya akan membuka pertanyaan untuk partisipan. Silakan. Izin bertanya, Mas. Silakan, Mas Tegar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Armanto dari S1 Teknik Mesin angkatan 2020. Mohon maaf kalau rame ya karena lagi di luar cari makan. Izin bertanya untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini tuh apa ya, Mas? Terima kasih. Silakan untuk teman-teman ada yang mau menjawab. Aku izin menjawab. Untuk kelebihan dari jurnal ini itu mudah dimengerti dan banyak referensi yang bisa kami dapat dari jurnal tersebut. Dan mungkin untuk tabel-tabel yang sudah ada di jurnal tersebut sudah dijelaskan secara rinci dan tidak bertele-tele. Mungkin itu untuk kelebihan dari jurnal ini.
Mungkin untuk kekurangan yang saya tambah dari teman-teman. Mungkin kalau untuk kekurangannya dalam penyusunan kata-kata terlalu tinggi untuk kelas seperti ini dikarenakan terlalu banyak isi jurnal yang tidak tertata dengan rapi. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Mungkin dari kekurangan yang tadi dibaca oleh Mas Yaja, untuk kekurangan selanjutnya mungkin untuk perihal yang tadi ada kata-kata yang memang sedikit tidak dimengerti dari jurnal tersebut. Dan untuk kata-kata tersebut masih sangat rumit untuk diartikan. Mungkin itu kelemahan dari jurnal tersebut. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Teka pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin dikarenakan tidak ada, kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.